Sekali lagi Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan ikuti ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini juga akan menumbuhkan nilai-nilai kesabaran dan kesungguhan. Dan tentunya Bapak juga akan melihat semakin ke ujung nanti pesertanya juga semakin banyak atau keseriusannya juga semakin tinggi dan hasilnya juga akan semakin tinggi, semakin baik. Dan nilai-nilai yang akan muncul itu nilai-nilai yang akan tumbuh adalah nilai-nilai kesabaran dan nilai-nilai kesungguhan, supaya anak-anak Bapak semua menjadi anak-anak yang tangguh, berjuang, dan bisa menjadi pemenang untuk merebut kursi di perguruan tinggi yang terbaik yang anak-anak Bapak inginkan semua. Dan terakhir, mudah-mudahan juga kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak juga minta titip salam buat orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua juga sangat mendukung kegiatan ini. Mungkin ini Bu Eni, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas pengarahannya, atas penguatannya kepada anak-anak didik kita. Semoga bagi anak-anak ibu yang mendengar ya, termasuk ke dalam orang-orang sukses nanti yang akan lulus ke perguruan tinggi negeri dengan cara yang mudah, gitu ya, dengan usaha dan langkah yang mudah. Oke, anak-anak ibu semuanya mungkin akan banyak pertanyaan di benak kamu semuanya. Mungkin ada yang belum selesai proses pendaftarannya. Soalnya banyak juga yang bertanya, Bu, ini saya belum bayar, Bu, boleh ikut belum, Bu? Ya, untuk sementara ini boleh ya, semuanya ini kami tampung. Siapa yang punya keinginan itu semuanya kami tampung saja. Nah, mudah-mudahan dengan keinginan itu kamu bisa sukses ke depannya. Jadi nanti mohon disimak nanti penjelasan dari Kak Rozi ya, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk TO ini, bagaimana pelaksanaan TO ini nantinya, dan mungkin ada pertanyaan yang lain yang ada di kepala kalian, disimpan dulu ya, nanti kita tanyakan setelah Kak Rozi memberikan arahannya kepada kita semua. Kak Uji, udah siap Kak Uji? Halo Kak Rozi. Siap. Oke. Siap ya. Waktu dan tempat untuk Kak Rozi kita berikan ya. Silakan Kak Uji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih sudah diundang kembali untuk sharing di SMA 1 Tualang. Seperti yang pertama saya hormati Pak Kepala Sekolah Pak Heri, Ibu Wakil Kepala Sekolah, maaf saya tidak hafal seluruh namanya, dan Bu Eni dan guru-guru yang lain, serta adik-adik semua yang bersemangat. Jadi seperti kita sudah banyak berinteraksi ya di grup Telegram yang dibuat oleh Bu Eni selama lebih kurang seminggu 2 minggu ini terkait persiapan TO UTBK di Schoolpad. Sebentar saya buka saja dulu halaman Schoolpad-nya. Oke. Untuk TO1 ini seperti ini, waktu ujiannya dibuka mulai tanggal 11 Agustus, yaitu hari ini pukul 9 pagi hingga tanggal 15 Agustus pukul 23.59. Jadi tengah malam pengerjaan TO-nya ditutup, selesai atau tidak selesai. Jadi adik-adik tidak lagi bisa mengerjakan kalau sudah
sudah sampai jam 12 malam. Ini karena Cinderella sudah berubah menjadi Upi Abu jam segini, jadi nggak bisa lanjut lagi hari Minggu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan, selalu diperhatikan nantinya periode-periode pengerjaan TO-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Begitu juga dengan waktu pendaftaran. Contohnya di sini dicantumkan waktu pendaftarannya dibuka sejak tanggal 21 Juli jam 10 pagi sampai tanggal 15 Agustus jam 6 sore. Kenapa kami batasi sampai jam 6 sore? Biar terkontrol. Jadi adik-adik jangan daftar jam 9 malam, tapi waktu pengerjaannya sudah tidak ada. Karena sistem penilaian kita itu kan menggunakan IRT ya. Menggunakan IRT artinya nilai soal itu ditentukan berdasarkan berapa banyak orang yang menjawab soal itu benar. Misalnya kalau yang jawab sebuah soal itu hanya 20% yang mampu menjawab benar, maka soalnya akan dikategorikan sulit, nilainya tinggi. Jadi kalau ada orang di sini kita batasi nih tanggal harus jam 6 sore supaya pasti yang mendaftar ini benar-benar mau mengerjakan TO. Kalau nggak rusak nilai jadinya. Gitu ya. Nah, kembali ke waktu pelaksanaan ujian. Kenapa kita buka window-nya seperti ini, jendela pelaksanaannya, jendela waktu pelaksanaan ujiannya seperti ini, supaya diharapkan untuk memilih waktu paling baik untuk mengerjakannya. Gitu. Jadi nggak buru-buru. Jadi kan waktunya panjang ya. Jadi kalau ada misalnya kegiatan ada yang disuruh orang tua hari ini gitu ya, kerjakan dulu, tunaikan dulu kewajibannya gitu. Tapi kasih tahu ayah, ibu, mama, papa, saya mau mengerjakan TO. Mengerjakan TO di sini TO misalnya mengambil TO Saintek. Kalau kita ambil TO Saintek, ada dua nih ceritanya. Ada dua sesi ujiannya. TO Saintek itu ada ujian TPS-nya, kemampuan dasar, ada ujian kemampuan IPA. Nah, masing-masing ini bisa dikerjakan secara terpisah, tidak harus dikerjakan selama 195 menit. Jadi adik-adik bisa mulai untuk kerjakan TPS dulu. Nah, tapi sediakanlah waktu 105 menit. Kasih tahu orang tua kalau mengerjakannya di rumah, atau kemudian persiapkan kalau kebetulan dikelola di sekolah, maka kalau di sekolah pasti ya sudah teratur ya. Nah, begitu. Jadi siapkan waktu sebanyak 105 menit, kemudian kerjakan soal-soal di dalamnya. Nanti selesai TPS, nanti cari waktu yang kira-kira cocok lagi, kerjakan ujian TKA Sainteknya sepanjang 90 menit. Begitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan belum? Kalau tidak, pengerjaannya bisa pakai apa? Pengerjaannya sebelum mengerjakan login dulu ya, login dulu dengan akun masing-masing. Ini akun saya sudah login, tapi saya nggak bisa mengerjakan karena saya memang bukan statusnya di sini bukan siswa. Tapi yang siswa bisa nanti memilih untuk ada tombol kerjakan di sini. Kalau waktu pengerjaannya sudah terbuka, nanti akan ada hijau di sini. Nah, bisa mengerjakan dengan HP. Dengan komputer, dengan laptop, PC atau apapun, selama punya akses terhadap internet. Kalau adik-adik mengalami gangguan, silakan kontak kami di WhatsApp-nya. Ini bisa hubungi kami di WhatsApp sini, atau kemudian kontak juga lewat grup Telegram juga boleh. Gitu. Tapi kalau lewat WhatsApp, kemungkinan direct ke Kak Umon, nggak ketimpa sama ini ya, mudah-mudahan nggak ketimpa sama yang lain-lain gitu. Oke. Halo. Nah, ya, ini WhatsApp-nya Kak sama Kak Momon ya, Kak Momon ya? Iya, dengan saya. Iya. Nah, jadi ini kalau adik-adik misalnya, saya kembali ke halaman sebelumnya. Jadi sini kan ada TO UTBK Saintek 2022, TO UTBK Sosum 2022. Bagi yang mengambil kelas campuran, yang mengambil IPC, maka komponen ujiannya jadi ada 3.
yaitu harus mengerjakan TPS. Jadi TPS-nya 1 kali saja, TPS, lalu harus mengerjakan TKA Saintek, lalu kemudian harus mengerjakan TKA Sosum. TPS ini nggak berulang ya, walaupun kemudian di TU UTBK Sosumnya ada TPS juga. Kalau adik-adik sudah tercatat mengerjakan TPS-nya ya sekali saja gitu, seperti benar-benar seperti UTBK. Gitu. Jadi nilai TPS-nya cuma 1. Ya, kalau untuk yang TKA yang ngambil UTBK Sosum berarti 195 menit. Kalau yang mengambil campuran berarti 285 menit dalam periode TO ini harus disediakan waktu untuk ujian. Begitu. Nah, ini terkait ini ya pelaksanaan ujiannya. Nah, berikutnya karena soal-soal UTBK itu dibagi atas 2 bagian antara TPS dan TPS dan TKA, akan sangat mungkin khususnya adik-adik yang datang dari kelas 1 dan kelas 2 belum familiar sama sekali dengan tipe-tipe soalnya. Karena memang settingnya terutama untuk TKA itu soal-soalnya sudah tidak rutin lagi. Istilahnya soal-soalnya sudah hot ya, masuk kategori higher thinking order skill. Jadi yang dibutuhkan itu tidak cuma tahu rumus, tapi juga pemahaman terhadap rumus, pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dicari di soal-soal itu. Nah, jadi kalau seperti Bapak tadi bilang, kalau hasil TO pertamanya misalnya belum menggembirakan, jangan sampai patah semangat, sangat-sangat biasa. Ada salah seorang teman, kakak kelas saya, beliau diterima di setelah ujian dulu diterima di Teknik Elektro ITB. Beliau cerita, waktu saya TO pertama kali, nilai saya itu minus loh. Waktu zamannya kami ikut UMPTN, zaman saya sama Bu Weni atau yang zaman generasi sebelumnya, itu kan kalau benar masih dapat 4, salah minus. Nah, beliau karena belum terbiasa, mulai TO kelas 2, awal kelas 2, yaitu dicoba terus. Coba aja ngerjain soalnya. Ternyata banyak salahnya. Sampai-sampai lebih banyak salah daripada benar. Minuslah nilainya. Nggak patah semangat. Terus kemudian ya lanjut. Dan akhirnya berhasil diterima di Teknik Elektro misalnya. Nah, prinsip itu yang perlu dipahami sama teman-teman semua. Pasti ada prosesnya ya. Jadi kayak orang belajar berenang nggak akan langsung bisa ngebut berenangnya. Pasti belajar ngapung dulu, terusnya. Itu juga kalau yang nggak biasa olahraga, tahu-tahu dipaksa olahraga, pasti badannya pegal-pegal semua. Jadi, nah sangat biasa. Yang penting jalani terus, jangan patah semangat. Coba lagi. Yang kelas 3 ada 15 kali. Tapi sebenarnya tidak 15 kali kok, Bu Weni. Teman-teman bisa mengakses soal-soal TO tahun sebelumnya di Schoolpad. Jadi kan tadi, coba saya kembali ya. Saya kembali ke halaman awal ini. Ini kan tahun 2022 nih. Tahun kemarin kita ada 19 kali TO. Nah, soal-soal ini akan di available lagi di dalam sistemnya Schoolpad. Jadi teman-teman bisa coba lagi, bisa latihan. Tapi bentuknya tidak TO, bentuknya latihan mandiri. Jadi antara TO ke TO itu latihanlah dengan tes ini, dengan tes UTBK, tes TO sebelumnya gitu. Biar jadi kita lihat improve nggak nilainya dari TO yang satu ke TO yang lain gitu. Ya. Jadi 15 tambah 19 berarti berapa itu? 34. Ada 34 soal TO sebenarnya yang bisa dicobakan gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya ini kesempatan yang ya silakan dimanfaatkan fasilitas ini. Ini catatan ya, kenapa soalnya di sini yang ini 137 kita pakai informasi terkait soal UTBK tahun kemarin. Jadi di sini karena di TKA-nya
di TKA Saintek itu fisika itu soalnya bukan 15 tapi cuma 13. Jadi agak kurang untuk yang Saintek. Tapi waktunya sama. Oke, saya cukup untuk sampai di situ dulu. Silakan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih ini. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Oke, Silakan. silakan. Siapa nih? Kita. Sebelum Aulia. bertanya, boleh disebutkan namanya ya, Nak? Perkenalkan, nama saya Aulia Raudatul Jannah dari kelas 11 MIPA 5. Kalau misalnya hari ini ada kendala, Bang, bisa nggak dikerjainnya nggak sekarang? Maksudnya besok atau gimana gitu? Oke, saya ulangi lagi ya. Waktu pengerjaan TO itu dibuka dari hari Rabu ini sampai hari Minggu. Jadi terserah kalau nggak bisa hari ini besok. Kalau nggak bisa besok ya asal jangan sampai lewat jam 12 malam hari Minggu. Jadi karena total waktu pengerjaannya itu ada 195 menit, 195 bagi 60 menit kan sekitar 3 jam ya. Ya, 3 jam lebih ya. Jadi ya artinya paling lama itu kalau mau maraton mengerjakannya jam 8 malam start. Jam 8 malam hari Minggu itu udah start kerjakannya sampai jam 12 malamnya gitu. Itu paling akhir waktu pengerjaannya. Tapi saya sarankan pecah saja. Kerjakan TPS misalnya besok. Kalau selesai TPS cari waktu lain untuk mengerjakan TKA Saintek sehingga adik-adik itu tenang mengerjakan soalnya, nggak buru-buru kan ya. Itu. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau nggak bisa sekarang besok boleh. Nggak bisa besok ya lusa boleh. Paling lambat itu hari Minggu jam 8 mulai ngerjakan semua. Oke? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ini menyambung sedikit nih, Ji, Kak Rosi. Ini kebetulan ini audio yang di satu device ini nggak bermasalah, jadi ini pakai device lain. Ini sebenarnya keinginan kami sebagai pihak sekolah, siswa ini mengerjakan dengan serentak gitu, Kak Rosi. Di sekolah misalnya 2 hari kita buat seperti itu. Cuman keadaan sekarang kan tidak memungkinkan anak-anak untuk datang sekolah. Nanti mungkin di TO1 anak-anak ibu boleh mengerjakannya selepas acara pembekalan ini boleh silakan. Tapi memang betul disediakan waktu. Ya, seperti Kak Rosi bilang, kasih tahu orang sekitarnya, baik orang tua maupun siapa saja ya, kalau kamu sedang mengerjakan TO sehingga tidak diganggu waktunya, gitu ya. Itu ya Kak Rosi ya. Untuk selanjutnya TO2 dan selanjutnya mungkin kita akan usahakan lebih terkoordinir di sekolah gitu Kak Rozi, biar merasakan bagaimana UTBK yang sebenarnya gitu. Mungkin kami lebih ingin seperti itu. Cuman untuk TO1 ini mungkin karena persiapan kita juga belum pas begitu Kak, jadi kita bebaskan dulu kepada siswa untuk mengerjakan di sekolah, di rumah masing-masing gitu. Ya. Ya, Kak Rozi. Ya, baik. Jadi gitu ya, untuk bagi yang mengerjakannya mandiri di rumah masing-masing, informasikanlah kakak, teman, orang tua, kalau saya butuh waktu, misalnya target ngerjakan TPS, berarti 105 menit. Saya minta waktu 105 menit dari jam segini sampai segini untuk tidak diganggu terlebih dahulu gitu. Bukan diganggu, diberi waktu. Orang tua tuh nggak pernah ganggu, jangan sampai dipanggil orang tua dianggap ganggu itu. Nggak pas itu. Gitu. Jadi memang ini kerjasama ya, dan tidak kita saja. Jadi di Indonesia, di luar negeri, yang namanya ujian masuk perguruan tinggi itu kerjasama antara sekolah, siswa, orang tua. Gitu. Jadi semuanya kompak untuk ini. Untuk ya memang ini masanya berjuang mempersiapkan, jadi ya semua harus mengerti ininya kondisinya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya Pak. Yo, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Amar Zorif.
kelas 11 MIPA 1. Izin bertanya, Pak. Novel mau nanya berapa jumlah soal materi pengetahuan dasar dan pengetahuan MIPA ataupun IPS, Pak. Supaya kami bisa tahu batas waktu maksimal saat kami mengerjakan per soal nantinya, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kembali. Jadi kalau ngambil MIPA misalnya, waktu untuk sesi dasar, kemampuan dasar TPS itu ada 105 menit. Jadi estimasinya sekitar 1 sampai 2 menit per soal. Yang perlu dicatat adalah soalnya itu nggak sama tingkat kesulitan antara soal yang satu dengan soal yang lain, itu tingkat kesulitannya tidak sama. Jadi akan ada soal-soal yang memang butuh waktu lebih lama untuk mengerjakannya, akan ada soal-soal yang mudah, yang bisa dikerjakan misalnya di bawah 1 menit bisa. Jadi tapi estimasinya itu antara 1 sampai 2 menit per soal. Gitu. Nah, begitu juga untuk TKA. Jadi antara 1 sampai 2 menit waktu pengerjaannya. Nah, karena itu dari sini teman-teman sebenarnya bisa lihat soal UTBK bukan untuk ngetes IQ, ngetes siapa yang lebih cerdas dibandingkan siapa. Ini soal benar-benar nguji kesiapan. Gitu. Kenapa? Karena waktu pengerjaannya cuma 2 menit. Soal apa itu yang berarti nggak panjang-panjang kan jawabannya. Jadi memang akan dilatih, begitu dapat melihat tipe soal tertentu sudah biasa. Oh, kalau begini soalnya, arah pengerjaannya seperti ini. Nah, karena itu ya tadi ya, banyak-banyaklah lihat contoh soal, banyak-banyaklah latihan supaya menjadi familiar. Jadi waktu pengerjaannya semakin singkat. Gitu. Nggak sekedar segera tahu rumusnya, tapi ngitungnya juga cepat. Yang itu butuh latihan pasti. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sama. Silakan yang lain. Silakan anak-anak Ibu yang mau bertanya. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Mumpung Kak Rozinya ada waktu, silakan ditanyakan, Nak. Terutama kelas 12 ini. Kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK, nggak nyampe setahun lagi ya. Sekarang sudah bulan Agustus. Paling banter April sudah mulai UTBK. Nah, dalam waktu yang sekian itu bagaimana persiapan yang maksimal untuk mengikuti UTBK? Untuk kelas 12 apa sudah ada yang mulai mencoba soal UTBK selain di Schoolpad, mungkin di tempat lain? Atau belum sama sekali? Atau ada yang ingin diketahui tentang hal-hal lain tentang UTBK, ini silahkan. Jadi tadi begitu Kak Rozi menyampaikan materinya, Ibu ada kendala audio, jadi kurang mendengar ya di awalnya tadi apa keterangan yang disampaikan Kak Rozi. Tentang itu apa sudah disampaikan ya Kak ya? Bagaimana ketika kita menghadapi TO kan nilai kita jelek tuh. Terus apa yang harus kita lakukan untuk agar TO berikutnya bisa lebih baik gitu Kak? Pertanyaannya bagaimana bisa jadi lebih baik ya Bu ya? Ya. Untuk TO berikutnya agar lebih meningkat gitu. Seperti disampaikan tadi, secara prinsipnya kan soal-soal UTBK itu menuntut
menuntut ke ini ya, menuntut biasa, menuntut terlatih. Jadi lewat TO1 ini teman-teman kelas 1, kelas 2 atau siapapun yang belum punya pengalaman mengerjakan soal UTBK itu bisa ngelihat, oh seperti ini loh kira-kira soal UTBK itu. Nah dari situ bisa buatlah catatannya masing-masing, kira-kira lemah di mana, kuat di mana. Nah atur plan belajarnya, mau improve yang mana dulu. Kalau saya, yang pengalaman yang saya lakukan, contoh saya untuk mata pelajaran matematika. Yang saya lakukan dulu matematika itu ada misalnya sekarang matematika dasar itu ada 13 14 bab. Nanti lah, Mama. Pengetahuan kuantitatif ya disebutnya matematika dasar. Misalnya ada bab persamaan kuadrat, maka karena target saya misalnya persamaan kuadrat menjadi target saya harus benar waktu UTBK. Maka hari ini, minggu ini, saya targetkan saya menyelesaikan mereview persamaan kuadrat. Ini untuk kelas 3 ya, jangan pakai untuk kelas 2 ya. Karena kondisinya berbeda. Jadi waktunya saya review persamaan kuadrat, selesai. Nah, pengalaman saya bisa mereview persamaan kuadrat waktu itu ada satu buku. Kalau di Schoolpad ada soalnya, kerjakan seluruh soalnya, lihat berapa persen nilai persamaan kuadrat. Ternyata saya benar dari 7 dari 10, saya benar 27 dari 30. Artinya segitulah kemungkinan peluang saya untuk benar dalam persamaan kuadrat. Itu yang saya lakukan, saya kembalikan ke masing-masing chapter, masing-masing bab saya ulangi lagi. Jadi memang progresnya lambat, tapi pasti ya sedikit-sedikit nambah juga nilai itu gitu loh. Jadi persamaan kuadrat nggak ada masalah lagi. Berikutnya logaritma nggak ada masalah lagi. Berikutnya geometri 2 dimensi udah nggak ada masalah, udah lewat, udah lanjut gitu. Itu manfaat waktunya diatur sampai di ujung nanti. Berapa persen targetnya? 80% kah? 90% kah untuk satu ini? Gitu. Jadi gitu Bu. Jadi kalau untuk improve itu ya pelan-pelan ya. Ya karena nilai pasti berayun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Yang penting ini ya aktivitas persiapannya itu istiqomah kalau istilah kalau kita di orang Islam dengarnya pakai istilah itu. Kalau di yang lain mungkin konsisten, latihan terus, baru improve, baru nilainya akan improve gitu loh. Gitu. Terima kasih Kak Uji. Ini mumpung yang nggak ada yang bertanya nih Kak, kita diskusi aja mungkin Kak dulu. Nah, boleh. Jadi, ya, misalkan gini Kak. Ada yang mau nanya. Ya silakan. Ya. Bu Risna. Ya. Bu Risna. Ini wakil sarana kita ini Kak Uji. Ya. Oke, silakan Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya Bu. Ini yang saya mau tanyakan. Ini sistem soalnya lebih kurangnya sama dengan soal-soal di Google Form atau Schola gitu ya Pak? Jadi kalau memang sama, apakah bisa soal-soal ini di-download oleh anak untuk sebagai bank soal bagi dia? Jadi walaupun nantinya bisa diakses lagi untuk latihan ke depannya. Jawaban anak-anak begitu login di schoolpad.id itu soalnya selalu ada di situ. Oh gitu, nggak hilang ya Pak? Kalau Google Form setelah dikerjakan hilang gitu? Ini contohnya ya nanti kalau udah ini sudah selesai TO ya bisa lihat lagi. Oh bisa diakses lagi, iya. Terima kasih Pak. Jadi nggak hilang. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih Bu Risna atas pertanyaannya. Sehat Bu di Solo Bu. Udah di Perawang Bu? Hari ini OTW. Hari ini OTW, hati-hati di jalan ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ada request dari Kak Momon nih. Bentar ya. Iya, silakan Kak Momon. Saya share dulu. Nah, ini bisa lihat? Jadi kan teman-teman kan sudah daftar nih, ada yang sudah punya akun Prime artinya sudah bayar ataupun yang belum. Jadi untuk sementara karena ini TO-nya terbuka untuk umum, jadi teman-teman
semuanya akan lihat halaman seperti ini. Nah, yang bagi yang sudah login nanti, ini login atas nama Kak Momon. Nah, mau ikut TO yang mana? Mau ikut TO yang UTBK Saintek misalnya. Belum daftar. Nah, kalau mau ikut TO yang ini, tinggal klik ini. Nah, udah. Tinggal kerjakan. Kalau mau ngerjakan sekarang, kerjakan ini. Nah ini belum dimulai karena memang kita setting soal ini nggak boleh dikerjakan dulu nih, hari ini itu hari TPS, ini baru besok dibuka karena kan urutannya di UTBK yang beneran juga TPS duluan kan ya, TKA nggak bisa bebas langsung ngerjain TKA, makanya ini kita kunci dulu, belum boleh nih kerjain TKA, baru besok kita boleh kerjakan TKA. Nah ini misalnya saya balik lagi, Kak Momon kan sudah daftar TO tadi di ini. Nah, udah tinggal kerjakan kan? Nah, sekarang Kak Momon juga pengen ikut ini, pengen ikut Soshum. Nanti daftar TO-nya. Nah, udah tinggal kerjakan juga. Nah, tapi kalau tadi Kak Momon misalnya sudah kerjakan yang ini, sudah kerjakan di Saintek, udah dikerjakan yang ini, udah kerjakan misalnya TPS di Saintek ini, TPS yang di Soshum udah nggak perlu dikerjakan. Udah selesai gitu. Jadi gitu ya. Artinya ini untuk yang campuran ya, Kak? Kalau campuran daftar di dua-duanya. Iya, berarti kalau untuk campuran TPS-nya cukup dikerjakan sekali ya, Kak? Ya, betul. Gitu. Ini banyak juga yang bertanya, Kak. Ini, Bu, saya ingin masuk ini. Masuk misalnya jurusan ini. Bu, sebaiknya saya ikut yang mana? IPA, IPS, atau campuran? Kalau saya, contohnya apa? Contoh tadi bertanya, bentar ya, Kak ya. Contoh tadi bertanya dia mau masuk apa tadi ya? Sastra atau pariwisata gitu, Kak? Oke. Nah, saya share yang halaman yang lain ya, biar lebih jelas. Jadi untuk adik-adik semua, seluruh informasi terkait jurusan itu bisa dicari di website ltmpt.ac.id. Jadi termasuk misalnya ini UTBK SBMPTN. Ini UTBK SBMPTN, ada informasinya di sini. Klik saja yang di sini UTBK SBMPTN ya. Lalu pilihan prodi. Ini pilihan prodinya. Nggak bisa diklik ya, apa nggak disediakan. Nah ini, saya harus scroll ke bawah ternyata. Nah misalnya tadi mau pilih sekolah di mana? Misalnya targetnya masuk Universitas Andalas misalnya. Lihat prodinya. Ini, sekarang nih jurusan Soshum, agribisnis, jenjangnya S1, daya tampung 2021 itu ada 48. Sementara ini Saintek. Kalau yang Soshum ya tinggal klik yang di sini kan ada dua tuh, Saintek Soshum gitu ya. Misalnya pengen masuk jurusan ekonomi, jenjangnya S1, daya tampungnya 58, peminatnya 520 nih tahun 2020. Jadi 1 dari 10 orang lah kira-kira yang akan diterima ya. Nah, misalnya pengen tahu informasi lebih jelas terkait jurusan ini, klik ekonominya, dapat informasinya. Di sini. Jadi sebaran peminatnya jurusan ekonomi di sini ketahuan. Di tahun 2016 hanya 2% yang diterima. Tahun 2017 3% yang diterima. Tahun 2018 3,7%. Jadi ini persaingan yang akan teman-teman hadapi ini kalau mengambil jurusan ekonomi. Gitu. Nah, nanti dicek, maka sering-seringlah main-main ke LTMPT. Informasinya ada di sini semua. Ya, kalau kedokteran lebih 3%, emang lebih berat lagi persaingannya misalnya. Tuh. Ya, semuanya ada di sini informasinya. Termasuk apakah ada portofolio atau tidak gitu. Nah, yang perlu dicatat, ada jurusan-jurusan di UTBK itu nggak bisa pindah lompat jurusan gitu loh. Lintas jurusan. Jadi kalau jurusan SMA-nya IPS itu nggak bisa. Misalnya saya nggak tahu apakah
apakah misalnya kedokteran misalnya, itu boleh nggak anak IPS ngambil kedokteran? Nah, itu ada batasannya, nggak semuanya boleh ini, nggak semuanya boleh ini. Nah, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat diperoleh oleh jurusan SMA dan MA jurusan IPA saja misalnya. Jadi kalau mau apa? Kalau mau kedokteran ya nggak bisa kalau jurusannya IPS atau bahasa gitu. Gitu. Ada ya informasinya semuanya di sini. Nah, boleh diulang tadi nama websitenya Kak, itu ya Kak, ltmpt.ac.id. ya, gitu. Nah, catatan lagi, seluruh jadi UTBK kalau teman-teman mengikuti SMPTN nantinya dan sudah dinyatakan lulus, maka akun teman-teman tidak bisa nomor induk siswa nasionalnya sudah tidak bisa digunakan untuk mendaftar UTBK. Makanya waktu memilih SNPTN pastikanlah pilihannya itu benar-benar diminati. Jangan sampai udah keterima SNPTN pengen coba UTBK, nggak mungkin, nggak diizinkan gitu. Oke? Jadi pastikan jangan sampai, karena salah satu kunci ini cuman awal dari perjalanan lebih panjang ya, Bu Weni ya. Jadi keterima di universitas nanti ternyata nggak minat. Orang tua sudah bahagia, sudah keluar uang banyak, mengantarkan sekolah, merantau, tahu-tahu nggak minat, nggak semangat kuliahnya, DO, kasihan kan? Nah itu makanya dari awal tes minat bakat nanti insya Allah kita adakan. Nah itu gunanya, pastikan, dan itu berlaku sampai kapan juga gitu. Saya waktu lanjut sekolah lagi waktu S3, pembimbing saya nanya itu, kamu beneran nggak mau ngerjain ini? Kalau nggak beneran mau ngerjain ini, nggak ada gunanya, kamu pasti patah semangat di belakang. Nah, teman-teman juga gitu, pastikan benar sesuai dengan minat bakatnya. Jadi ini nggak masalah anak SMA aja, udah tamat S1 masalahnya masih sama, tamat S2 nanti masalahnya masih sama juga gitu. Jadi sesuai nggak sama minat dan sama bakatnya. Oke Kak, terima kasih. Buat anak-anak ibu yang malu bertanya, ini boleh di chat ya. Tanya aja di chat apa yang mau ditanya. Sayang loh, ini kesempatannya jarang-jarang. Kamu orang lain mungkin masih tidur, kamu sudah diperkenalkan untuk masuk ke perguruan tinggi lewat jalur UTBK. Yuk, silakan ditanyakan sepuas-puasnya sampai jam 11.30. Izin bertanya, Bu. Kak, Oke, izin bertanya, Kak. Kalau bisa dinyalain dong kameranya waktu bertanya, biar Ibu bisa spotlight. Jangan rebutan. Kan Izin ya? bertanya, Kak. Siapa nih? Salsabila Agustina, kelas 12 IPA 1. Oke, silakan Salsabila. Ya. Nanti setelah selesai tryout-nya, Pak, apa nilainya itu langsung keluar, dan setelahnya itu apakah ada pembahasannya langsung, Pak? Nilai tryout tidak langsung keluar karena nilai tryout itu dihitung bareng-bareng. Jadi kan misalnya soal nomor 1 ya, soal matematika nomor 1 nanti akan itu dulu dilakukan IRT-nya dulu, item respon teorinya dihitung. Soal nomor 1 itu menurut respon dari adik-adik semua itu masuknya soal sulit atau soal mudah. Nah, nanti soal itu dinilai jam 12 malam hari Minggu itu. Nah, kemudian gimana dengan kunci jawaban? Kunci jawaban tentu saja tidak dibukakan dulu, baru dibukakan nanti setelah pengumuman hasil TO-nya keluar. Jadi untuk PO yang ini teman-teman bisa mengakses solusinya itu mulai hari Senin malam. Mulai hari Seninnya. Senin pagi udah bisa lihat seluruh solusinya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi semuanya seperti itu ya nanti ya. Jadi kalau TO-nya ditutup hari Minggu, maka solusinya mulai diakses hari Senin. Sama nilainya diakses mulai dari hari Senin juga. Begitu. Mungkin tentang IRT perlu dijelaskan mungkin Kak, kenapa bedanya dengan kita dulu. Kalau kita dulu kan tes langsung keluar hasilnya gitu. Kenapa? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Kak, yang tadi Kakak bilang. IRT itu teknisnya seperti ini, Bu. Jadi
ini upaya supaya hasil penilaiannya menjadi lebih adil ya. Jadi yang dalam komponen IRT itu di antara yang diukur adalah tadi tingkat kesulitan soal. Jadi dari hasil nanti jawaban dari hasil survei menunjukkan soal ini sulit. Dari hasil survei menunjukkan soal ini mudah. Karena ini soal ini mudah nilainya berapa, soal ini sulit nanti dapat poin berapa. Itu terkait dengan soal. Lalu di UTBK ini kan kalau teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman boleh nebak. Jadi kalau nggak bisa nanti kalau pas UTBK benerannya, kalau nggak bisa tebak aja, jangan ada soal yang dikosongkan, rugi. Cuma nanti perbedaannya adalah akan ada ukuran namanya ability, kecakapan, kemampuan. Gimana itu mengukurnya? Berapa banyak sih soal yang teman-teman bisa jawab dari total soal? Nanti nilainya misalnya gini. Ada soal sulit. Soal nomor 1 ini sulit. Lalu siswa yang pertama, siswa A menebak soal nomor 1. Ya. Siswa B mengerjakan dengan benar soal nomor 1, jadi sama-sama benar nih. Udah sama-sama benar, belum tentu nanti dapat nilai yang sama. Tergantung nanti dilihat ini dari ukuran ability-nya, siswa B lebih tinggi dibandingkan siswa A, maka siswa B akan dapat nilai lebih tinggi dibandingkan siswa A. Jadi walaupun menebak diizinkan, tidak berarti kalau sama-sama benar sama-sama nilainya. Jadi memang itu jalannya supaya harapannya dengan begini hasil nilainya lebih adil gitu lah. Orang benar, misalnya orang yang benar semua itu dapat nilai full. Tapi kalau misalnya benarnya cuma 70%, ada soal sulit ya bisa jadi nilainya hanya 70% dari nilai maksimum itu gitu. Baik. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan di chat, Kak. Yang pertama dari Aulina Fajriani. Ya. Jika ingin mengambil kuliah jurusan hukum, lebih baik mengambil saintek, soskum, atau campuran. Terima kasih, Kak. Kalau pengen ngambilnya sekolah jurusan hukum, tadi seperti di-share di LTMPT-nya, jurusan hukum itu ada di kelompok ujian sosum, maka ngambilnya sosum saja. Jadi saya balik sedikit terkait pilihan ya. Jadi di UTBK, kita balik ke sini, persyaratan ini. Jadi UTBK itu sekarang bisa untuk masuk politeknik juga ya. Lalu di UTBK itu ada ketentuan berapa jurusan yang boleh diambil. Bentar, saya tidak hafal. Jadi ada batasannya. Teman-teman itu dibatasi misalnya punya 2 pilihan misalnya. Kalau zamannya saya, pilihan itu kalau ngambil kelompok campuran itu boleh 3 misalnya. Nah nanti yang harusnya jadi pertanyaan adalah tadi siapa namanya Bu? Aulina mau pilihan satunya apa? Rencananya tuh pengen ngambil hukum, tapi waktu pendaftaran itu tuh ngambil saintek karena udah bingung juga, udah nanya kakak. Boleh. Oh di TO-nya. Kalau TO-nya berarti ngambil sosum. Daftar aja TO sosumnya, kerjakan TO sosumnya. Nah, nanti. Tapi udah daftar ini Kak, udah daftar yang di saintek. Ya nggak apa-apa, kan ikut TO-nya boleh-boleh aja. Yang di itu mungkin Kak, yang di Google Sheet. Kalau di Google Sheet itu kan cuma untuk survei aja. Ya, itu untuk pendataan saja. Jadi untuk daftar TO-nya di halaman ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Yang kelihatan Schoolpad-nya. Schoolpad atau LTMPT-nya yang kelihatan? Schoolpad-nya. Udah kelihatan Schoolpad-nya. Nah, kalau ini Aulia tinggal daftar aja di sosumnya. Tadi kan ada tombol daftar ya. Daftar aja di sosumnya dan kerjakan yang sosumnya. Nggak masalah. Jadi bisa coba dua-duanya? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Bukan sekedar bisa. Sangat boleh.
kalau belum yakin mau sekolah di dulu saya nggak yakin, waktu saya beneran mau masuk IPA atau saya juga tertarik belajar IPS atau belajar misalnya manajemen. Ya sudah, saya ikut aja TOI dua-duanya dulu gitu sampai kemudian nanti hatinya mantap di mana gitu. Setelah diskusi sama orang tua, udah ke ini aja, ke IPA saja, ya sudah nanti lanjutkan ke IPA, atau kemudian mau coba semua ya coba IPC. Kalau mau coba IPC ya kerjakan dua-duanya, sainteknya dikerjakan, sosumnya dikerjakan. Aulia rencananya pilihan 2 apa? Masih kekeh di hukum sih. Jadi satu di kampus mana, kedua di kampus mana gitu. Kalau di kampusnya belum planning, tapi masih nyari-nyari. Tapi rencananya kalau ada 2 pilihan, dua-duanya di hukum gitu. Hukum, Kak. Kasihan. Ilmu komunikasi. Ya, kalau komunikasi, kalau ilmu komunikasi IPS. kalau berarti masih di IPS, berarti ya sosum daftarnya. Iya. Kak, izin bertanya, Kak. Makasih ya, Ingin Kak. menambahkan boleh, Kak, izin Bu Eni? bertanya, Kak. Ya silakan, ada ditambah dulu sama Kak Momon. Gimana Kak Momon? Ya, kalau dari UTBK 2021 yang sebelumnya, kelas kelompok ujiannya terbagi 3 ya, Saintek, Soshum, dan campuran. Kalau untuk Saintek dan Soshum, adik-adik bisa milih 2 prodi dan PTN ya. Ada tiga prodi yang bisa dipilih. Nah, kalau Saintek berarti ya, dan campuran adik-adik bisa pilih 3. Nah, kalau untuk pilihan Saintek berarti prodi yang adik-adik pilih adalah prodi kelompok Saintek. Bagaimana cara ngeceknya? Seperti yang tadi Pak Rozi kasih contoh ya dari LTMPT tadi, adik-adik bisa misal pengen masuk Andalas tadi ya. Coba lihat di sana Universitas Andalas, Fakultas Hukum, dia masuk prodi Saintek atau Soshum. Nah, kalau dia masuk Soshum biasanya. Soshum biasanya. Maka adik-adik pilihan keduanya apa? Kalau pilihan keduanya kayak Auliani tadi masih hukum di universitas yang lain, maka nanti pada saat UTBK-nya pilihnya kelompok ujian Soshum mendaftarnya. Kecuali Auliani misal pengen pilih juga, pengen nyobain masuk teknik industri ITB lah, berarti ada satu yang IPA ini ya. Nah, berarti harus pilih nanti campuran. Di kelompok ujiannya pada saat UTBK campuran. Jadi tergantung pilihan adik-adik. Kalau misalnya semua prodi yang dipilih adalah Saintek, maka ikut kelompok ujian Saintek. Tapi kalau misal prodi yang dipilihnya adalah Soshum semua, pilih Soshum. Nah, kalau prodi yang dipilihnya ada Saintek dan Soshumnya, maka masuk kelompok ujian campuran. Itu buat UTBK-nya ya, tapi kalau buat TO ini, bebas, adik-adik bisa cobain semuanya. Bisa daftar dua-duanya, bisa ngerjain dua-duanya, atau pilih satu, ikut Saintek aja boleh. Atau ikut dua-duanya juga boleh, nggak masalah. Juga menambahkan Pak Oji, di Schoolpad, adik-adik bisa ngukur juga hasil TO-nya itu. Misal kayak Auliana tadi ya, pengen misal hukum Unpad, pengen nyobain nilai TO-nya bisa lulus nggak ya di hukum Unan ya, sorry. Nah, di profil itu ada adik-adik bisa isikan nanti pada saat masuk ke akun masing-masing, di profil nanti isikan pilihan program studinya yang diinginkan. Nah, nanti itu bisa digunakan pada saat nilai TO sudah keluar, adik-adik bisa simulasikan nilai TO-nya itu layak lulus nggak di hukum Unan atau di hukum yang adik-adik pilih tadi ya misalnya. Nah, jadi nanti pada saat login ke akun Schoolpad-nya, jangan lupa di profilnya dilengkapi pilihan program studinya ya. Sehingga bisa masukkan program studinya ini, universitas ini. Mudah-mudahan membantu. Yang ini Kak Momon, ini kan user setting, di sini kan tinggal ngisi informasi pribadi ya. Terus kemudian di pilihan program studi ada pilihan tadi misalnya pilihan institut, Momon pengen pilih Institut Teknologi Bandung, pilihan 1. Pilihan 2-nya pengen misalnya Institut Teknologi Sumatera, Teknik Geometrika. Disimpan nih. Nah, itu. Nah, nanti pada saat hasil TO sudah keluar, teman-teman bisa lihat di rapor, tinggal pencet